Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, anak-anak, materi kali ini kita akan membahas tentang teks iklan. Tentunya kalian pernah melihat promosi suatu produk di media cetak maupun di televisi. Nah, itu semua yang disebut dengan iklan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang teks iklan. Apa sih teks iklan? Tentang teks iklan merupakan sebuah teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai suatu barang atau jasa. Biasanya iklan disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan juga internet. Karena selanjutnya kita akan membahas fungsi iklan. Nah, fungsi iklan itu ada beberapa macamnya. Sebagai informasi, sebagai persuasi, dan sebagai reminder. Sekarang kita akan membahas sebagai informasi. Ya, sebagai informasi menyampaikan informasi produk baru, ciri-ciri produk, dan lain-lain. Fungsi ini lebih bertujuan untuk memperkenalkan produk kepada khalayak. Kemudian sebagai persuasi, yaitu mengarahkan konsumen untuk membeli. Sesuai dengan fungsi ini, teks iklan harus bersifat persuasif atau membujuk secara halus. Kemudian iklan juga fungsinya sebagai reminder atau pengingat. Ya, iklan mengingatkan konsumen tentang produk yang diiklankan agar selalu menggunakan produk tersebut. Karena itu, umumnya iklan memiliki slogan yang menjadi ciri khas dari produknya. Kita akan membahas unsur-unsur pembentuk iklan. Apa sih unsur-unsur pembentuk iklan? Ya, diantaranya ada sumber, ada pesan, ada media, penerima, efek, dan umpan balik. Ya, kita sekarang akan membahas tentang sumber. Apa sih sumber? Nah, sumber adalah pemasangan iklan yang berinisiatif dan menyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Yang kedua ada pesan ya. Pesan adalah informasi yang disampaikan, wujudnya bisa berupa pesan verbal dan non-verbal. Selanjutnya adalah media. Apa sih media? Ya, media adalah sarana yang digunakan, misalnya media cetak, elektronik, dan sarana-sarana lainnya. Terus kemudian ada apa lagi? Penerima. Apa sih penerima? Ya, penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Kemudian ada efek. Apa sih efek? Nah, efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Kemudian ada umpan balik. Umpan balik adalah tanggapan, reaksi, atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan. Misalnya, dengan membeli produk yang ditawarkan dan menolak pemakaian narkoba. Karena selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis iklan berdasarkan tujuannya. Nah, anak-anak, jenis iklan berdasarkan tujuannya terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, jenis iklan komersil. Yang kedua, jenis iklan corporate. Yang ketiga, jenis iklan non komersil. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas satu persatu ya, jenis iklan. Iklan komersil. Apa sih iklan komersil? Nah, iklan komersil adalah iklan penawaran untuk memasarkan suatu produk atau jasa. Iklan jenis ini bertujuan agar orang-orang menggunakan atau membeli produk atau jasa yang ditawarkan
Iklan komersil bisa juga disebut juga iklan niaga. Nah, iklan komersil ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, iklan strategis. Apa sih iklan strategis? Nah, strategis dalam advertising bisa disebut juga branding. Digunakan untuk membangun merek agar dikenal banyak orang dengan citra positif. Bisa juga disertai manfaat produk. Adapun tujuan jangka panjang iklan strategis ini adalah merek dikenal publik atau target pasar. Iklan ini membangun hubungan kedekatan dengan meyakinkan bahwa merek ini adalah tujuan yang tepat untuk produk tertentu yang dicari masyarakat sesuai tujuan pengiklanan. Jika kita ingin beli air mineral di minimarket ataupun kita beli di warung, akan bilang beli Aqua, meskipun air minum itu adalah merek lain. Mengerti maksudnya? Nah, yang selanjutnya adalah iklan Rinso. Beli Rinso, walaupun mereknya bukan Rinso, misalnya Soklin, tapi bilangnya iklan Rinso. Ya. Yang kedua adalah kita akan membahas iklan taktis. Ya, jenis taktis iklan penawarannya tujuan jangka pendek untuk mendorong konsumen agar segera melakukan atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Pada umumnya iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek seperti diskon, keterbatasan, ketersediaan, bonus, dan sebagainya. Mendorong orang segera membeli di Zalora pada tanggal tersebut agar dapat diskon 84%. Nah, anak-anak, selanjutnya yang kedua kita akan membahas tentang iklan korporan atau disebut corporate advertising. Iklan corporate adalah jenis iklan yang bertujuan membangun citra suatu perusahaan guna membangun citra positif produk-produk atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Akan lebih efektif jika didukung fakta yang kuat dan sesuai dengan masyarakat, mempunyai nilai informasi yang berhubungan dengan kegiatan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Iklan jenis ini juga merupakan bentuk lain dari branding ketika sebuah perusahaan melakukan kampanye untuk mengkomunikasikan nilai-nilai positif kepada masyarakat. Jenis iklan ini menginformasikan nilai-nilai perusahaan, komitmen perusahaan pada kualitas produk, peluncuran merek dagang atau logo perusahaan baru untuk mengkomunikasikan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Iklan ini lebih ke arah pencitraan merek dalam nilai manfaat bagi orang lain. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga yaitu iklan non komersil. Nah, iklan ini adalah iklan layanan masyarakat yang merupakan bagian dari kampanye sosial marketing yang bertujuan menyampaikan gagasan atau ide untuk melakukan gerakan demi kepentingan atau pelayanan masyarakat. Biasanya pesan iklan layanan masyarakat ini berupa ajakan, pernyataan, atau himbauan kepada masyarakat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan demi kepentingan umum atau larangan perilaku yang tidak baik supaya menjadi lebih baik. Nah, iklan layanan masyarakat misalnya membahas masalah tentang kebersihan atau anti hoax atau anti narkoba atau kerukunan atau juga penghijauan dan lain-lain. Nah, anak-anak, itulah jenis-jenis iklan berdasarkan tujuannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pola-pola penyajian iklan. Iklan dapat kamu temukan dalam berbagai tempat dan di sepanjang tempat atau sepanjang waktu, mungkin disajikan secara tertulis, misalnya
melalui surat kabar, majalah, ataupun internet, ataupun media-media lainnya. Iklan dapat kamu simak melalui radio dan televisi, khususnya iklan televisi ataupun dalam laman-laman internet. Iklan merupakan gabungan teks lisan, tertulis, dan gerak. Bentuk-bentuk iklan tersebut tentu saja memiliki karakteristik masing-masing dalam pola penyajiannya. Nah, anak-anak, iklan di media cetak memiliki beberapa macam berdasarkan keluasan ruang atau space-nya. Iklan baris adalah iklan yang pemasangannya berupa baris-baris. Teks yang disajikannya sangat terbatas, tidak ada gambar ataupun ilustrasi-ilustrasi dalam iklan ini. Teks pun banyak yang mengalami penyingkatan. Iklan baris pada umumnya dimanfaatkan oleh perorangan dan perusahaan-perusahaan kecil. Iklan kolom. Nah, iklan kolom adalah iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom. Oleh karena itu, bentuknya besar, di samping menggunakan teks. Iklan ini sering pula menyertakan gambar dan berbagai ilustrasi menarik lainnya. Iklan display, yakni iklan memiliki ukuran lebih luas dibanding iklan kolom. Iklan display merupakan iklan yang berisi hanya kata-kata dan gambar, foto ataupun media-media lainnya. Adapun istilah advertorial yakni iklan sejenis iklan display. Hanya saja teknik penyampaiannya mirip berita. Nah, karena kalau tadi kita membahas tentang iklan dari media cetak, sekarang kita akan membahas iklan elektronik. Iklan elektronik merupakan iklan berbasis perangkat elektronik yang mencakup beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama, iklan radio. Iklan ini mengandalkan efek suara, baik itu berupa tuturan, musik, maupun bunyi-bunyi. Yang kedua adalah iklan televisi. Iklan ini mengandung unsur-unsur seperti suara, gambar, dan gerak. Nah, di samping itu karena medianya keberagaman iklan juga dapat dilihat berdasarkan isinya. Nah, anak-anak, sampai di sini penjelasan dari Ibu tentang materi teks iklan. Untuk pertemuan selanjutnya masih sama, masih kita akan membahas tentang teks iklan, namun kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks iklan. Terima kasih, tetap semangat belajarnya, selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.